Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang denah dan skala. Dengan submaterinya adalah denah dan arah mata angin. Ya. Kita masuk ke materi pembelajarannya. Yang pertama, membaca denah sederhana. Nah, denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi denah hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Akan tetapi, wilayah yang ditunjukkan pada peta sangat luas, sedangkan wilayah yang ada pada denah itu sangat terbatas. Peta dapat memuat gambar sebuah kota, provinsi, pulau, atau negara tertentu. Sementara itu denah biasanya hanya menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan dalam rumah, atau letak benda-benda di ruang kelas. Nah, untuk menjelaskan atau memahami letak suatu tempat pada peta atau denah, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin. Arah mata angin ini merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, peta, atau navigasi. Nah, ini adalah gambar arah mata angin. Ya, di sebelah kanan ada timur, kemudian tenggara, bawah ada selatan, kemudian barat daya, di kiri ada barat, kemudian barat laut, kemudian utara dan timur laut. Nah, jadi ini kalian ingat ya, gambar ini adalah arah mata angin. Nah, perhatikan misalkan kita menghadap ke depan, kemudian timur ada di sebelah kanan kita ya. Kita misalkan menghadap ke depan, timur ada di sebelah kanan kita. Apakah saat kita berbalik badan, posisi timur itu berubah juga? Tidak ya, tetap ya. Jadi posisi arah mata angin itu tetap walaupun kamu berbolak-balik badan kamu ya. Jadi arah mata angin itu tidak berubah. Misalkan kamu menghadap ke depan, timur ada di sebelah kanan, berarti saat kamu berbalik badan, timurnya ada di kiri kamu ya, seperti itu. Jadi arah timurnya tidak berubah, hanya posisi badan kamu yang berubah. Kemudian ini kita bisa lihat pada contoh gambar denah berikut. Kita akan membaca atau menemukan suatu lokasi. Yang pertama, rumah Jesse berada di sebelah mananya rumah Aditya. Kita bisa lihat pada gambar rumah Jesse dan rumah Aditya. Di sini rumah Jesse berada di sebelah mananya rumah Aditya. Kamu harus perhatikan arah mata angin ini. Rumah Jesse berarti ada di, kalau kita lihat pada gambar berarti ada di sebelah bawah ya. Maka kalau menunjuk ke bawah ini adalah selatan. Jadi rumah Jesse berada di sebelah selatan rumah Aditya, menunjuk ke bawah seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, rumah Jesse berada di sebelah mananya rumah Mita. Rumah Jesse ada di sini, rumah Mita ada di bawahnya. Rumah Jesse berada di sebelah mananya rumah Mita. Berarti rumah Jesse ini ada di atasnya ya. Kalau di atasnya lihat di gambar menuju ke atas itu utara. Jadi rumah Jesse berada di sebelah utara rumah Mita. Kemudian yang ketiga, rumah Jesse berada di sebelah mananya pasar. Nah, ini pasar, ini rumah Jesse. Jadi rumah Jesse ada di kanannya ya. Kanan tadi ke kanan, ke arah kanan itu adalah timur. Jadi rumah Jesse berada di sebelah timur pasar. Kita lanjutkan.
Sekarang toko buku berada di sebelah mananya taman bermain? Yang mana toko buku ini ya, toko buku ini taman bermain. Toko buku berada di sebelah mananya taman bermain? Berarti panahnya ke bawah sini ya. Menyerong seperti ini dari taman bermain menuju toko buku. Jadi yang ini tenggara. Jadi toko buku berada di sebelah tenggaranya taman bermain. Jadi harus perhatikan arah mata anginnya. Kemudian kantor pos berada di sebelah mananya rumah Bayu? Ini kantor pos berada di sebelah mananya rumah Bayu? Jadi yang kamu lihat itu patokannya yang bangunan yang ada di depannya ya, yang ada pada kalimat depan. Kantor pos berada di sebelah mananya rumah Bayu? Berarti dari rumah Bayu ini ke kiri ya. Lihat mata angin, sebelah kiri itu adalah barat. Jadi kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Kemudian yang ketiga, rumah Rizky berada di sebelah mananya sekolah? Ini sekolah, ini rumah Rizky. Nah, rumah Rizky ada di sebelah mananya sekolah? Berarti dari sekolah panahnya ke bawah. Di sini ya, ke kiri bawah menyerong. Berarti ini artinya ini arah mata anginnya yang ini, yaitu barat daya. Rumah Rizky berada di sebelah barat dayanya sekolah. Kalau kita tarik garis dari sekolah menuju rumah Rizky itu ada di sini. Itu arah mata anginnya adalah barat daya. Kemudian yang berikutnya, menggambar denah letak benda. Nah, untuk menggambar denah letak benda atau rumah, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Yang ketiga, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Perhatikan contoh. Buatlah denah sederhana letak beberapa tempat berikut. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Penyelesaiannya, misalkan rumah Adit sebagai titik acuan. Kenapa rumah Adit? Karena lihat pada soal, di ketiga pernyataan ini rumah Adit yang selalu ada ya. Misalkan rumah Adit sebagai titik acuan, gambarkan rumah Adit tepat di tengah bidang gambar. Nah, kita gambar dulu rumah Adit ya, ada di tengah-tengah bidang gambar. Kemudian buatlah petunjuk arah mata angin pada bidang gambar. Kita buat mata anginnya seperti ini. Yang ketiga, buatlah gambar puskesmas, sekolah, dan toko roti berdasarkan letak rumah Adit sebagai titik acuan. Ya, yang pertama tadi puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Berarti kalau ada di utara, adanya di sebelah atas ini ya. Nah, di sini puskesmasnya. Kemudian yang berikutnya tadi rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Adit ada di timur sekolah. Berarti kalau rumah Aditnya ada di timur, maka sekolahnya ada di sebelah baratnya ya. Seperti itu. Nah, jadi rumah Adit kan ada di timur sekolah. Ini lihat panahnya ke sana kalau dari sekolah. Rumah Adit ada di sebelah timurnya sekolah. Jadi sekolahnya ada di kirinya atau di sebelah baratnya. Kemudian yang ketiga, rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Kalau rumah Adit ada di barat laut, berarti toko rotinya ada di seberangnya, yaitu tenggara. Nah, di sini. Jadi rumah Adit terletak di sebelah barat lautnya toko roti. Ya, jadi dari toko roti menuju ke rumah Adit itu di barat laut. Jadi rumah Adit ada di barat lautnya toko roti. Kalau yang tadi kan yang kedua, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Berarti rumah Adit
Ini kalau dari sekolah ini ada di sebelah timur. Tadi barat laut. Kalau yang pertama, puskesmas terletak di sebelah utaranya rumah Adit. Berarti puskesmas ada di sebelah utaranya rumah Adit. Ke atas ada di utara ya. Kita lanjutkan. Menentukan rute perjalanan. Nah, arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke tempat tertentu disebut rute perjalanan. Rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Untuk menuju ke suatu tempat, kadang tersedia lebih dari satu rute yang dapat dilalui. Jadi, jika ingin cepat sampai di tujuan, kita dapat memilih rute yang terpendek. Ya, yang ini adalah contohnya. Kita akan menentukan rute perjalanan. Berdasarkan denah di samping, kita dapat menentukan beberapa rute dari sekolah menuju rumah Adit. Yang mana sekolah, mana rumah Adit? Lihat pada gambar. Nah, itu ya. Rumah Adit ada di Jalan Kancil 1 dan sekolah ini ada di Jalan Kancil 2 ya. Ya, yang pertama ini rute 1 sekolah, dari sekolah menuju ke arah barat. Ke arah barat kemana? Tadi ke kiri ya, melalui Jalan Kancil 2. Jadi dari sekolah ke barat menuju Jalan Kancil 2 sampai melewati puskesmas. Jadi lewat dari puskesmas. Nah, di perempatan jalan ini belok ke utara. Utara berarti ke sebelah atas ya, melalui Jalan Elang 2. Sampai ujung jalan, ini ujung jalan, belok ke barat. Barat kemana? Ke kiri ya, melewati Jalan Kancil 1. Nah, di sini Kancil 1. Jadi kalau kamu menghadap ke depan sana, artinya rumah Adit ada di sebelah kiri jalan. Bisa dibayangkan ya, kalau kamu berjalan dari sekolah sini menuju ke rumah Adit ada di sebelah kiri jalan. Kemudian rute yang kedua, dari sekolah lurus ke arah barat melalui Jalan Kancil 2 sampai melewati perempatan jalan dan pasar. Jadi masih lurus di sini, tidak belok ya. Jadi dari sekolah ke arah barat melalui Jalan Kancil 2 sampai melewati perempatan ini tadi dan juga pasar. Jadi lewat dari pasar. Kemudian lurus sampai menemui pertigaan di sini. Setelah menemui pertigaan, belok ke arah utara. Utara artinya ke sebelah atas melalui Jalan Elang 1. Ini Jalan Elang 1. Di pertigaan jalan di sini, pertigaan jalan berikutnya belok ke arah timur. Timur artinya ke sebelah kanan. Lihat mata angin ya. Sebelah kanan ini ke sebelah timur, yaitu Jalan Kancil 1. Nah, rumah Adit ada di sebelah kanan jalan. Jadi kalau kamu menghadap ke kanan sana, maka rumah Aditnya ada di sebelah kanan jalan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kalian bisa bayangkan sendiri kalau berjalan dari sekolah seperti ini melalui Jalan Kancil 2 lurus sampai menemui pertigaan, kemudian ke utara, berbelok lagi ke timur, maka rumah Aditnya ada di sebelah kanan jalan. Ya, baiklah. Sampai di sini materi kita tentang denah dan arah mata angin. Nah, untuk materi selanjutnya di minggu depan itu kita akan menentukan posisi benda pada bidang koordinat ya. Nah, tak lupa juga Bapak selalu ingatkan agar kalian untuk menjaga kesehatan, karena ini masih masa pandemi COVID-19, jadi kita tidak boleh lengah
selalu terapkan protokol kesehatan. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.